What's up, you? Welcome back to our room. 666 room. Oke teman-temanku semuanya dan saudaraku semuanya, kembali lagi bersama gua Jeff sebagai host dari acara di 666 Room kali ini. Oke, pembahasan kita hari ini sangat menarik sekali, tentunya bikin kalian merinding dan bikin mual-mual sedikit ya. Disarankan kalian yang menonton video ini jangan dulu makan, ya rekomendasikan jangan dulu makan gitu ya teman-teman ya. Atau lagi kalian di restoran gitu, mending pulang dulu baru nonton video ini. Karena hari ini kita akan membahas kasus kanibalisme yang sempat geger, yaitu Sumanto, yang diduga mencuri mayat dan memakan mayat ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, gua minta dukungan dan support dari kalian untuk like dan subscribe video ini sekarang juga. Share ke teman-teman kalian, barangkali ada teman-teman kalian yang suka dengan hal-hal horor atau hal-hal kriminal, bisa kalian share ya teman-temannya, karena dukungan dari kalian itu sangat berarti ya teman-teman. Oke teman-teman, nggak perlu banyak basa-basi lagi, langsung saja kita bahas kasus dari Sumanto. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu biodata dari Sumanto ya teman-teman ya. Ini dia biodata dari Sumanto. Oke, jadi begini teman-teman. Sumanto lahir pada 3 Maret 1972. Sumanto adalah pria yang berasal dari desa Pelumutan, Purbalingga, Jawa Tengah, yang menggemparkan Indonesia pada 2003 karena kasus pencurian dan kanibalisme, teman-teman. Ia mengaku memakan 3 jenazah, termasuk jasad wanita berusia 81 tahun dengan dalih untuk memperdalam ilmu hitam. Sumanto adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Nuryadi Karta dan Samen. Keluarga ini sempat menjadi sorotan publik karena kondisi ekonomi dan rumah mereka yang memprihatinkan di desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah, teman-teman. Ya, jadi Sumanto ini merupakan terlahir dari orang yang tidak punya apa-apa ya teman-teman ya. Jadi Sumanto ini memang merintis dia, orangnya dia itu perintis dia sebenarnya. Tetapi karena dia mempelajari ilmu hitam, jadinya pikirannya penuh dengan kesesatan ya teman-teman ya. Sebelum melakukan aksi kanibalisme, Sumanto bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan perkebunan tebu di Lampung. Setelah putus sekolah saat SMP, ia merantau ke Lampung dan sempat menikah 2 kali, teman-teman. Nah, itu adalah biodata singkat dari Sumanto, yang dimana dia pernah bekerja di Lampung sebagai buruh dari pabrik tebu ya, teman-teman. Dia bekerja di sana dan sempat menikah juga di Lampung. Dia udah nikah 2 kali, teman-teman. Dan gua nikah pun belum. Oke, lanjut. Gimana sih kronologinya kenapa Sumanto sampai seganas itu, teman-teman? Dia bisa nekat mencuri mayat sampai dia memakan mayat tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kronologi bagaimana sebenarnya yang terjadi? Jadi kita lanjut langsung ke pembahasannya. Oke, lanjut. Sumanto mulai mendalami ilmu hitam saat ia merantau dan bekerja di sebuah perkebunan tebu di Lampung. Berdasarkan pengakuannya, ia mempelajari ajaran menyimpang tersebut dari seorang guru spiritual atau dukun bernama Taslim, teman-teman. Nah, jadi dia udah sempat memberikan keterangan bahwa sebenarnya yang dia lakukan itu adalah syarat-syarat untuk memenuhi ilmunya dia, ilmu hitamnya dia gitu, teman-temannya. Maka dari itulah dia berguru dengan dukun yang bernama Taslim. Dukunnya itu yang menyuruh dia melakukan hal seperti itu, teman-teman. Dan Sumanto mau aja, dan sampai guru tersebut memberikan syarat kepada Sumanto untuk memakan daging manusia agar bisa mendapatkan ilmu kebal, ketenangan batin, dan kekayaan. Sumanto mencuri dan memakan 3 jasad manusia yang terdiri dari seorang wanita tua bernama Barina atau juga dikenal sebagai Mpok Rina di rumah halamannya di Purbalingga, serta 2 mayat lainnya yang ia curi saat bekerja di perkebunan tebu di Lampung. Jadi teman-teman, aksinya itu bukan hanya mencuri mayat 1 orang, tetapi sebelum mencuri mayat Mpok Rina ini, ternyata dia juga pernah mencuri 2 mayat sekaligus dan dimakan sama dia, teman-teman. Mulainya kasus ini terbongkar lantaran aksi Sumanto terhadap jenazah Mbok Rina, seorang wanita tua berusia 81 tahun terkuak.
Belum lama jenazah lansia itu dikebumikan. Warga sekitar dihebohkan dengan terbongkarnya makam dan hilangnya jasad Mpok Rina secara misterius. Saat itu polisi bertindak cepat setelah mendapatkan laporan dari masyarakat sebagai ulah dari tindakan yang tidak dilakukan secara sistematis dan rapi. Jadi belum sempat lama dikebumikan, jenazah Mpok Rina ini masih basah, teman-teman. Dan jenazahnya masih basah ini, Sumanto dengan nekatnya menggali kuburan tersebut dan mengambil mayat tersebut, teman-teman. Dia membawanya ke rumah dan sampai dari saat itu, pihak kepolisian berhasil menemukan tulang dan sisa daging dari Mpok Rina di rumahnya. Diketahui dari pengakuannya, praktik kanibalisme dilakukan oleh Sumanto demi mendalami ilmu hitam. Dan gilanya aksi dari Sumanto ini, teman-teman ya. Sumanto sempat membagikan daging Mbok Rina dengan ayahnya dengan dalih daging kambing yang sudah dimasak. Gimana ngerinya aksi Sumanto ini ya, teman-teman ya. Dia sengaja memanipulasi daging manusia, yaitu daging Mbok Rina. Dia membagikan ke orang tuanya, ke ayahnya, dengan dalih bahwa itu adalah daging kambing, teman-teman. Sangat mengerikan sekali. Pada waktu itu, mengingat tidak adanya aturan hukum jelas mengenai kanibalisme dalam hukum pidana Indonesia, akhirnya mengadili memakai dalil penafsiran ekstensif meluas pasal 363 ayat 5 KUHP terhadap perbuatan Sumanto. Sumanto divonis hukuman penjara selama 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Purbalingga atas kasus pencurian dan memakan mayat. Oke teman-teman, jadi itu adalah kisah singkat yang gue sampaikan dari kisah legenda kanibalisme yaitu Sumanto ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sebuah anomali atau mind-blowing dari situasi atau kejadian ini teman-teman. Di mana satu-satunya orang Indonesia yang sempat menggegerkan Indonesia yang memakan daging manusia atau kanibalisme. Pada saat itu belum ada hukuman yang tertulis untuk menghukum kanibalisme, teman-teman. Tapi Sumanto ini dihukum dengan tafsiran dalam pasal 363 KUHP ya, teman-teman. Dia divonis 5 tahun penjara, teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat atau bisa juga menambah wawasan kalian. Kita hanya sekedar mengingat dari kisah Sumanto. Dan kita berharap Pak Sumanto sekarang sudah bertobat dan sudah menjalankan hidup yang lebih baik lagi ya teman-teman ya. Semoga dari video ini kita bisa belajar bahwa kita tidak harus percaya dengan hal-hal yang gaib atau ilmu hitam ya teman-teman ya. Cukup percaya kepada Tuhan dan kepercayaan kita masing-masing, maka rezeki kita akan dipermudah dan diperlancar teman-teman. Oke teman-teman, kisah ini juga sempat diangkat ke layar lebar yang berjudul Kanibalisme Sumanto. Jadi kalian yang ingin tahu kisah terlengkap dari Sumanto ini, kalian bisa cek filmnya dan kalian bisa tonton selengkap videonya tersebut atau filmnya tersebut. Karena filmnya itu pasti akan bikin kalian merinding dan tentunya bikin kalian mual-mual teman-teman ya. Oke, gue mohon dukungannya sekali lagi untuk subscribe dan like video ini dan share juga ke teman-teman kalian. Semoga video ini menambah wawasan dan memberikan kesempatan waktu luang kalian, ya teman-teman ya. Gua dari Triple Six Room yang atas nama Jeff, pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye guys, see you on the next video. Bye-bye.